Nah itu akhirnya dia kan ngaku tuh, ketangkep atau gimana itu maksudnya? Dia ngaku, kita laporin, dia di BAP di polisi dan dia ngaku juga ke polisi. Setelah, cuman yang saya bingung gini ya, ngaku, setelah ngaku itu beberapa hari kemudian dia bawa pengacara ke rumah kita. Nah kenapa? Kenapa? Bawa pengacara, dia datang dengan kepala dusun setempat dan bawa anggota TNI. Audrey King of the Jungle. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang agak kontroversial postingannya kemarin karena sempat viral dan masuk ke beberapa news mengenai penyiksaan hewan. Ya kalian tahu gue getol banget sama kejadian-kejadian penyiksaan hewan. Pasti akan gue blow up karena kalau tindakan tersebut tidak terpuji bisa dicontoh orang lain dan sangat berbahaya ya buat welfare hewannya, buat pemiliknya dan lain-lain. Nah, ini aku kedatangan Kak Diah sama Mas Rio. Halo. Aku denger nih, kucingnya namanya siapa? Robin. Jadi yang belum tahu nih ceritanya adalah ada seekor Maine Coon, badannya tuh disiram air panas oleh seorang tokoh atau guru ya. Oke. Boleh dijelasin Mas, Mbak, mungkin kucing siapa tadinya? Ini aku. Kucing Mbak Dia berarti? Aku yang merawat maksudnya. Itu kan kucing keluarga ya, cuma aku yang merawat kan. Yang biasa ngasih makan apa segala macam. Nah, waktu itu tuh aku pulang kerja sekitar jam 4. Terus aku pulang kerja biasa leha-leha di rumah. Terus tahu kucing aku dari atas belakang lari ke dalam rumah. Kok dalam keadaan takut? Tahu ya ekspresi kucingnya ya. Pas dia datang, pas aku pegang badannya, kenapa? Saya panas badannya. Jadi badannya panas tuh. Badannya panas. Badannya panas, terus ya aku langsung ngecek badannya dulu. Ngecek badannya kenapa, terus ada luka sedikit tuh, luka sedikit. Terus aku langsung manggil adikku kan, kenapa nih? Gitu. Terus kita langsung keluar nyari tahu siapa nih, ini pasti disiram air panas. Karena Langsung ketahuan banget itu disiram air badannya panas. basah. Badannya basah. Basah dan panas. Panas. Aku langsung ngeklik karena beberapa minggu sebelumnya ada kucing liar yang kayak gitu juga. Hah? Jadi sempat ada kucing liar yang seperti itu di sekitar rumah. 1 minggu sebelumnya mungkin dan Mungkin dan ya. itu sama di Ada bagian lukanya. punggung sebelah kiri. Oke. Jadi setelah ditelaah, kenapa bisa terjadi begitu? Nah, terus keesokan harinya karena kita bikin pengumuman lah istilahnya, ini siapa nih yang kayak gini gitu. Nanya ke siapa tuh? RW, RT? Iya, kita Oh, kan. lapor dari RT sampai ke Bimas, Babinsa, Oh, sampai semua ya? semuanya pokoknya kita ini. Pas kejadian itu saya langsung keluar kan sama kakak. Ayo keluar cari. Saya muter ke sekitar rumah. Nggak ada yang ngaku. Saya sampai bilang, siapa yang bisa buktiin siapa yang disiram? Saya kasih 1 juta. Saya sampai bilang Oh, begitu. apa itu? Oh tunggu, kejadian ini berarti udah lama ya? Ini tanggal 26 November. 26 November. Ini sih 25 November. Cuman terbuktinya saya pelaku ngaku ke rumah itu tanggal 26. Oh ngaku. Di H+ 24 jam tuh dia datang ke rumah dan dia bilang kalau dia yang siram. Dan benar disiram air panas. Siram air panas dan atas dasar emosi intinya. Setelah kita telah Setelah lebih kita lanjut. tanya-tanya kulik-kulik gitu ya. Udah cuman gitu doang, atas dasar emosi doang, Mas. Sebenarnya pengakuan awalnya itu Ada dendam nggak sama masnya atau mbaknya? emang dia orangnya agak apatis mungkin ya. Entah dia nggak suka kucing atau dia takut gimana, aku kurang tahu. Jadi dia niatnya saya nyiram najis, saya nyiram air kencing tapi kena kucing. Yang kedua pengakuannya, air kencingnya turun dari atas, terus kucingnya turun disiram. Pengakuan yang ketiga ke polisi, saya lagi bikin kopi, lalu ada kucing di plafon, saya siram di plafon. Sedangkan pengakuan di rumah saya itu pengakuannya saya tuangkan air ke baskom dari termos dan saya siram kucingnya. Karena kalau kita lihat kucingnya
di dada sebelah kiri ya. Jadi kelihatannya kucing lagi tiduran terus disiram gitu karena sebesar itu. Iya, kalau aku lihat dari video sama foto ini ya, kayaknya memang parah banget ya. Jadi kayak disengaja ya. Iya. Jadi kalau dibilang sengaja tuh, tapi aslinya untuk air kencing gitu. Iya, awalnya bilangnya gitu. Mungkin awalnya Bersih dia najis untuk katanya. efek jerah untuk kucing, tapi kan berakibatnya fatal. Nggak, tapi kenapa harus dengan air panas? Ditanya nggak? Itu ya. Kenapa nggak air biasa gitu? Ya dia mau jawabnya, saya biasa siram air kencing kucing pakai air panas katanya. Sesimpel itu jawabannya. Buat bersih najis katanya gitu. Oh, emang gitu ya? Dan pengakuan Nggak juga ya harusnya ya. Dong, aturannya Maksudnya kan harusnya gitu. air biasa juga bisa ya? Iyalah, kita kencing aja. Iya, air biasa. Kan? Oke. sampai awal-awal kucing Robin ke rumah tuh, Robin disiram ya pasti ya. Soalnya kan kalau ada yang siram pasti air dingin ya. Oke lah, tinggal kita lap selesai. Ini pas dicek air panas dan kucingnya langsung trauma ke pojok, langsung murung, langsung cari-cari. Sebelumnya si orang ini tetangga atau siapa atau ngajar atau gimana? Aku jelasin ya. Jadi orang ini tuh tinggal di situ udah sekitar 10 tahun kurang lebih. Dan rumah ini tuh punya mertuanya. Dia tinggal di situ dan sama istrinya. Dari tadinya banyak saudara-saudaranya hingga dia sekarang di situ. Emang orang ini agak apatis, kurang berbaur sama masyarakat. Termasuk apalagi RT RW gitu dia nggak terlalu dekat. Makanya ketika sebenarnya aku nggak mau angkat masalah ini sampai kemana-mana. Cuman kan aku kasih waktu 1x24 jam dia nggak ada pengakuan apapun dong. Harusnya kalau beretikat baik ketika ada kejadian dia langsung datang ke rumah, gitu kan. Tapi karena nggak ada etikat baik, aku minta solusi dari pengurus tempat juga nggak ada. Akhirnya kita laporan. Nah itu akhirnya dia kan ngaku tuh, ketangkap atau gimana itu maksudnya? Dia ngaku, kita laporin, dia di BAP, di polisi, dan dia ngaku juga ke polisi. Oh di polisi akhirnya ngaku setelah 2x24 jam. Setelah, cuman yang saya bingung gini ya, ngaku, setelah ngaku itu beberapa hari kemudian dia bawa pengacara ke rumah kita. Nah kenapa? Bawa pengacara, dia datang dengan kepala dusun setempat dan bawa anggota TNI. Kebetulan waktu itu saya nggak ada di rumah, kakak saya ada di rumah. Cuman yang saya nggak suka tuh, jadi si pengacara ini tuh mengatasnamakan advokat, menggunakan otoritas advokatnya itu untuk, menurut saya sih di luar kapasitas dia ya, karena mengatasnamakan mediasi. Kan tahu saya itu mediasi itu antar persetujuan kedua belah pihak dong. Ini nggak ada janji sebelumnya, nggak ada bahasa sebelumnya. Jadi dia ngechat saya, advokat dari pelaku, akan mengadakan mediasi. Sekarang saya sudah di depan rumah Anda. Jika Anda tidak mau, ini akan berefek ke masalah ayah ini Anda. bisa berefek kepada Anda. Jadi yang nuntut pertama memang Mas ya, karena memang kucingnya disiram. Tapi Masnya memang nggak mau damai tuh di situ, karena memang udah parah banget gitu ya. Iya. Sebenarnya gini, saya bukan yang nggak mau damai, cuman itikat dia itu tidak menunjukkan kalau dia itu minta maaf. Malah pada saat di rumah, dia malah mengungkit-ungkit masalah sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya kayak buang sampah ke pekarangan dia. Lalu terus misalnya ya, itu masalah yang Mas buang sampah ke pekarangan saya itu gimana? Padahal yang buang sampah mungkin Oke. gimana mau damai yang selalu kayak gitu. Ya tetangga lah ya, pokoknya intinya ini pelihara hewan tuh selalu masalahnya di tetangga. Sama kayak gue juga kalau misalkan ada pup atau apa gitu, pipis. Memang ya kadang namanya kita pengennya semua bersih ya. Cuman kan namanya hewan kadang memang suka lewat ya, harusnya ditoleransi sih. Apalagi kalau misalkan kayak kucing, beda kalau anjing atau babi atau apa gitu ya, kita bisa bilang ya. Kalau kucing tuh kayak agak salah aja gitu kalau disiram pakai, anjing pun juga nggak boleh gitu ya. Semua juga nggak boleh. Maksudnya kenapa disiram pakai air panas gitu loh. Nah, udah ada belum tanggapan dari kayak komunitas-komunitas kucing gitu setelah dipost? Tapi kan ini 2 bulan setelah ya. Sebelumnya tuh udah ada yang tahu belum? Komunitas kucing atau Cat Association atau apa, pernah nggak ngadu ke mereka gitu? Jadi gini, sebelumnya aku konsultasi sama Om Doni Hendaru. Oh, kan, udah sempat yang ke, Animal Defender. ya. Bahkan aku pernah kemarin ketemu sama lawyernya dia. Ya. Dia sempat mau blow up masalah ini. Cuman kalau untuk di PDSI kita belum. Kalau komunitas kucing baru tag kemarin, termasuk Kodre. Makasih banget. Ya, justru aku yang makasih. Aku concern banget soalnya masalah welfare hewan kan. Aku juga udah bingung kan mau minta tolong sama siapa lagi. Kalau bukan orang-orang yang Orang yang tapi paham referensi suka masalah kucing. ini.
Jadi untuk sejauh ini paling ya kita baru tanganin sendiri aja sih. Iya. Nah, ini kan udah 2 bulan nih. Ya. Kenapa masalahnya belum selesai? Itu yang saya bingung. Jadi tindakan dari kepolisian saya nggak tahu ada apa. Dan yang pasti permainan si advokat dia atau pengacara dia ini sangat tidak logis. Satu, ngancam-ngancam keluarga saya. Kedua, mengancam institusi, polsek segala macam dan bikin surat-surat yang menurut saya surat ini tidak logis dan tidak patut untuk dilaporkan. Memang dari pihak Polres mengadakan pemanggilan, gelar perkara. Cuman kan ketika tindakan dari Polsek belum maksimal kan Polres pasti ngebalikin lagi, selesaikan dulu aja gitu. Jadi sampai sejauh ini sih makanya kita juga kemarin sempat ada bantuan dari tim pengacara kita kan, pengacara kami lah untuk blow up masalah ini lebih lanjut. Yang aku tahu kan gini ya, apa untuk dasar hukum animal welfare nih ada dari pasal 302 sama 540 KUHP. Yaitu pidananya tuh 9 bulan ya. 9 bulan pidana 9 bulan penjara atau denda Rp400.000 nih. Betul. Aku sih sebenarnya nggak setuju ya. Maksudnya, tapi mungkin ya tolak ukurnya susah. Kayak kalau ada ayam nih kita goreng itu masuk pidana apa enggak ya? Nah, mirip aja dong, misalkan kalau Tapi ayam kan konsumsi nggak? iya, nah, paham, aku ngerti. Kucing ini kan hewan peliharaan, Iya. keluarga. Nah. Sekarang kan masnya nggak terima nih. Iya. Nah, kalau memang dijatuhkan hukuman, cuma didenda 400.000, apakah masnya terima? Sebenarnya gini, dari kemarin ini saya lebih ke arah ini kan undang-undang dibuat disetujui presiden, Ya. gitu kan. Sedangkan Kapolri itu menetapkan restoratif justice untuk menyelesaikan masalah itu secara mediasi atau apapun itu kan. Maksud saya ketika undang-undang ini dibuat, tolong ditegaskan aja dulu, gitu. Ditegaskan, kalaupun itu hukumannya pidana ringan atau apa, biar di kejaksaan yang menentukan. Nah, sedangkan ini masalah di polsek aja belum kunjung ada kemajuan, belum ada titik terang sampai sekarang. Jadi saya tuh sebenarnya minta tolong lah untuk teman-teman pencinta kucing agar masalah ini cepat selesai. Karena kan kita juga si pengacara itu sampai nyamperin ke kantor kakak saya loh. Nyamperin ke kantor kakak saya ini Tuntutannya apa, Mas? tuntutannya saya lagi investigasi katanya. Saya lagi investigasi ini Mbak Dia ini beli mobil dari mana? Jabatannya apa? Ini pasti keluarganya nggak benar gitu. Sampai Tuntutannya masnya cabut laporannya. iyalah. Iya, dia pengen Intinya itu. Jadi dia ngepres kita dengan ancaman-ancaman. Iya. Supaya kita takut. Bener-bener, tapi justru nggak boleh takut karena kita harus bela si hewan ya. Betul. Maksudnya gimana pun ceritanya tetap menyiksa ya menyiksa gitu. Iya, karena kan itu penganiayaan, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui wajib melaporkan kan keterangan di undang-undangnya. Terus kedua juga masuk hak kasih sayang nggak sih gitu? Diurus dari kecil, Apalagi ini kita mandi. rawat gitu, bukan kucing. Tapi peliharaan kita. tapi masnya sama mbaknya nggak takut. Takut apa tuh? Maksudnya kalau misalkan dilapor balik atau pencemaran nama baik gitu misalnya. Justru dia udah lapor balik. Oh sudah. Dia udah bikin surat. Pernyataan dari Sentra Advokasi Masyarakat dan itu dilaporkan ke Irwasum Polda Mabes. Dan itu isinya ada 8 poin surat yang tadi saya bilang isi surat itu tidak, menurut saya nggak logis. Melaporkan polisi, bawa-bawa internal keluarga saya yang menyatakan bahwa ayah saya itu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Wah itu udah merembet ya. Iya, sampai bilang Mbak Dia ini di rumah tidak bersinergi dengan siapapun. Padahal saya di lokasi rumah saya itu depan pelihara kucing, kanan pelihara kucing. Oh justru mas semua pelihara kucing. Ada kucing semua. Jadi Tapi yang kena siram cuma si Robin ini. Aduh kasihan banget. Sialnya tuh kok kucing aku. Tapi ya sebenarnya semua kucing juga tidak boleh kena siram. Nah, yang waktu pas kucing kampung ada yang nolongin nggak? kebetulan kita yang nolongin, kita yang salupin sampai sembuh. Wah gila luar biasa sekali 2 kali kena berarti ya itu kan. Di rumah kita tuh, kita kan pelihara kucing ada 5 ya. Ada yang kemarin ada yang lahiran, terus kita selalu sediain makanan kucing. Siapa aja kucing kampung yang datang kita kasih. Ah iya. Oh luar Dan biasa. berapapun luar biasa. kucing yang datang saya kasih, sampai kucing orang ke rumah kita pun ya nggak apa-apa gitu. Iya. Aku nyediain Benar. litter box juga. Benar. Liar maksudnya. Oke, jadi emang segitu kenanya apalagi si Robin ini. Kesayangan Betul ditampol. banget. Wah, berarti emang agak salah lempar itu ya akhirnya ya. Nah, akhirnya setelah kena nih si kucingnya. Mbaknya waktu itu ngapain? Bawa ke dokter langsung kah atau tangani? Iya. Diagnosanya gimana? Ya diagnosanya ini luka bakar udah jelas. Jelas disiram tuh, dokter ngomong langsung. Udah jelas luka bakar sekitar 70% gitu kan. Terus
kulitnya melepuh gitu kan. Awalnya kan nggak terlalu kelihatan ya, karena tertutup bulunya yang gondrong kan. Terus kata dokternya, ini harus dicukur nih. Oke, pas dicukur Merah semua. Iya. Itu udah parah banget sih. Maksudnya, iya. Karena kan aku, aduh. Saya sampai garuk. Gimana perasaan waktu itu? Maksudnya sempet nangis kah? Iya, Sempet nangis. marah lah, emosi lah segala macam. Yang paling sedih sebenarnya ponakan Kalista, anak kakak anak ini. aku. Kan? Jadi kebetulan Kalista kan ayahnya udah meninggal. Jadi dia tuh dari kecil, dari umur Robin kecil sampai sekarang tuh bareng dia terus. Kemana-mana sampai tidur bareng. Jadi ketika dia sakit, wah sampai dia nangis. Dari dia kecil sampai dibawa sampai nurut sama Kalista tuh si Robin itu. Jadi Udah kayak Sebenarnya ini juga kayak maksudnya bukan cuma menyiksa kucing tapi menyiksa ownernya juga, menyiksa keluarganya. Jadi kayak semuanya ikut merasakan sedihnya dan sakitnya si kucing dan ini. yang saya nggak habis pikir itu ancaman-ancaman si advokat dia itu yang saya oke. wah ini meresahkan, mengganggu. Sampai tetangga saya aja pas dia datang ke rumah, ibu jangan menghalang-halangi saya, nanti bisa dikena pidanakan. Waduh. Jadi tetangga aku juga di Terus apa yang bikin masnya mau blow up ini nih? Supaya cepat selesai tadi? Gini mas, jadi kebetulan kita kan ada saksi. Oke. Saksinya itu antara lain pembantu dan ada 2 pembantu, namanya satu Atik, yang satu lagi Mang Ali. Mang Ali itu pembantu di rumah. Mang Ali ini disamperin sama si pengacara itu dan diancam-ancam. Saya tangkap kamu, saya borgol kamu, polisi pun saya tangkap. Ada di mana saya tangkap Anda, jangan berikan keterangan palsu. Itu direkam sama dia pas dia telepon. Jadi secara nggak langsung dia mempengaruhi mempengaruhi saksi dong. Seharusnya kan itu dari etika atau apa? lawyer harusnya nggak boleh Nggak gitu. boleh, nggak boleh Dia nggak gitu punya ya. wewenang di sana. Jadi saya udah ini masalah udah nggak beres ya ini kan. Melebar gitu kan. Oke, sampai udah males banget, sampai pengen cepet selesai makanya di blow up nih. Iya. Nah sejauh ini tindakannya apa untuk menanggulangi itu? Maksudnya kayak kontak ke siapa? Yang tadi ya garda animalnya tadi ya? Iya. Kalau untuk kucingnya sendiri sih kita kontak kayak Animal Defender, termasuk bantuan Iya, kode ini. Terus kalau untuk tindakan hukumnya kemarin kita kabarin beberapa tim pengacara ya, beberapa rekanan juga untuk gitu. selesaikan masalah ini. Dan kebetulan memang kasus ini kan jarang ya, pasal 302. Iya, maksudnya aneh banget. Kayak maksudnya siapa sih orang yang nyiram kucing pakai air panas gitu siapa gitu loh. Kayak aku nggak pernah denger gitu ya. Kalau nyiram anjing mungkin masih ada ya, tapi itu juga kan tidak ya harusnya. Kucing gitu loh. Nah, aku mau bahas kayak ini katanya sosoknya ini guru atau gimana ya? Oh ya, jadi Sebenarnya. sosoknya ini dia guru agama Oke. di dia guru honor. Dan dia kalau nggak salah ikut komunitas HPI gitu ya. Oke. Emang ya, saya nggak tahu sih dia backgroundnya lebih jauh seperti apa. Cuman ya saya pun bilang di situ, Bapak sebagai guru agama, kok begini? Tindakan ini sangat nggak layak untuk di. Apakah nggak ada itikat baik sama sekali gitu dari orang? Kalau Minta maaf kah atau? nah, dari pengakuan di hari pertama, segitu rumah kita tuh bersebelahan, dia nggak ada sapa, nggak ada datang ke rumah tanyain kabarnya Robin seperti apa, tanyain bagaimana kelanjutannya, nggak ada. Jadi setelah itu langsung pengacaranya yang blow up dan pengacaranya yang muter-muter kemana-mana. Oh gitu. Jadi pengacara ini benar-benar one man show. Oh, Dia jadi pengacara iya, kayak ada maksud terselubung ya. SM iya, Intel iya. jadi intel iya, Investigasi, investigasi iya. terus. Oke. Ya. Di sini tuh kalau aku pribadi lebih menyoroti kenapa harus kucingnya yang kena siram. Kalau memang benci sama orangnya nih atau nggak suka sama individunya, jangan hewannya yang kena kambing hitam gitu. Karena kan namanya hewan ya, dia nggak ngerti apa-apa nih satu. Kedua, kalau memang problem mending tegur pakai omongan dibanding tindakan-tindakan yang nggak jelas. Misalkan kayak buang sampah nih nggak suka kalau di depan rumah, mending kasih tahu Mas saya nggak suka deh Mas buang sampah di depan rumah. Atau kotorannya misalkan bau Mas tolong dong dibersihin, kan enak ya. Sampai gini, aku tuh bilang kalau emang Robin ini merugikan, Robin ini di steril, otomatis dia nggak spray sembarangan dong. Dan di rumah pun, di depan rumah saya sediain pasir, di belakang pasir, di kandang ada pasir gitu. Terus saya sih mikir dia untuk pup sangat nggak mungkin. Dan di rumah aja dia nggak pernah pup sembarangan. Itu kucing baik banget karena dari kecil. Terus ambil makanan apalagi gitu. Terus kita tuh sama warga setempat tuh sangat
anget banget sampai malam-malam. Kita ada kucing yang lain misalnya namanya Sergio, ada jam 9 malam dia belum pulang, Dianterin. ada yang nganterin ke rumah, ini Sergio nih gitu. Kita kan Bener ya, maksudnya apa, ngerti ya sebenarnya. Cuman si oknum ini nggak pelihara apa-apa nih. Enggak. Sedih banget ya, maksudnya Yang bikin maksudnya sedih biar aku ikan nggak punya gitu. Oh pantes ya, mungkin nggak ada rasa itu, rasa empati ya. Kan dari kecil harus belajar pelihara hewan deh, soalnya ngerti ya kan, rasa empati. Iya makanya, aduh, kasihan juga ya sebenarnya. Maksudnya ya kita harus apa ya, saling tengok rasa lah yang namanya hewan. Apalagi kalau di siram air panas itu udah termasuk pidana sih harusnya. Jadi memang harus dilanjut. Kalau aku pribadi ya, opini aku ya harus dilanjut sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku. Tapi kalau dimaafkan harus tetap kita maafkan. Oh, kita maafkan. Apalagi kalau orangnya mau berubah jadi lebih baik ya. Tapi untuk sejauh ini dia nggak Belum ada ya? itikat baik sih. Oh, Sampai oke. ketemu saya di depan rumah aja dia nggak nyapa, nggak atau gimana gitu. Tapi Mas sama Mbak yakin menang nih? Kita bantu lah ya, kita bantu. Bang. yakin Aku mah, harus bantu yakin dalam kali doa. ya, harus yakin mah. Iya ya, semoga teman-teman netizen aku nih Exotic Warriors juga pasti ya belain lah ya, maksud kalau ada makhluk hidup yang terjadi. Jadi teman-teman nggak tahu nih, gue mungkin bakal nengokin si kucingnya. Nah, Pak, kita akan pastiin si kucingnya dapat welfare yang cukup, pastilah ya dari Masnya sama Mbaknya. Dan diobati sampai sembuh gitu ya. Jadi buat teman-teman jaga baik-baik hewannya, karena di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin nggak seneng atau nggak suka sama yang kita lakukan gitu. Tapi jangan sampai hewannya yang jadi kambing hitam atau terjadi penyiksaan. Oke Mas, Mbak, dia terima kasih. Semoga cepat selesai masalahnya. Oke, Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye.